Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati para guru, para kiai, para ustazah. Yang saya hormati tidak lupa pula Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Rahman beserta seluruh pengurus lainnya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT. Tidak lupa juga yang saya hormati ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota, Provinsi, Negara. Kudu komplit supaya resmi. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan semua anggota jamaah Majelis Taklim. Di sini yang berkumpul ada berapa majelis taklim ini ibu-ibu? Ada 19 majelis taklim. Alhamdulillah, banyak sekali rupanya pada pagi hari ini semua berkumpul. Di saat banyak orang pagi hari pada lari-lari di Bima, pada nyari bakso bakar, pada nyari sempol, pada nyari takoyaki, pada nyari es tebu. Tapi ternyata di sini banyak pula ibu-ibu, bapak-bapak yang rela mengorbankan waktu liburannya untuk hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Yang Rasulullah sendiri menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi enggak mesti kita pakai susah-susah jalannya, kita sudah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Syaratnya semangat hadir di majelis taklim, dan datang ke majelis taklimnya harus murni karena Allah Ta'ala. Ustaz, emang ada orang datang ke majelis taklim tapi niatnya bukan karena Allah? Ada ditanya, ibu rajin pisan datang ke pengajian. Alhamdulillah Pak Ustaz. Napa sih rajin pisan? Lumayan oleh kejaburan. Oh, ternyata datang ke majelis taklim tujuannya jabu. Anak nih kan sing kaya mengkonon. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Kita lihat kalau ada yang bawa kresek gede, nah itu. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini berkumpul di masjid yang luar biasa indah, masjid yang luar biasa adem. Saking ademnya sampai-sampai yang di pojok pengajian belum mulai udah. Bersyukur kita kepada Allah, berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma salli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Ayo sedulur Islam pada mangkat pengajian, kita bareng-bareng belajar tentang agama Islam. Bapak lan ibu aja wani ninggal sholat, amal manfaat kanggo sanguning akhirat. Sangu mati dudu beras dudu pari, sangu mati iman Islam kang manjing ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda. Ayo sedulur Islam pada mangkat pengaji, bareng-bareng belajar tentang agama Islam. Bapak lan ibu aja wani ninggal sholat, amal manfaat kanggo sanguning akhirat. Sangu mati dudu beras dudu pari, sangu mati iman Islam kang manjing ati. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad
bil huda mutammam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz, kenapa kita harus perbanyak baca sholawat? Jawabannya karena sholawat itu miftahud doa, kuncinya doa. Kuncinya surga la ilaha illallah. Maka ada syair, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang fi akhir kalamih, di akhir hayatnya ia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Itu kuncinya. Sementara miftahud doa itu sholawat ala Rasulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya orang di mana-mana kalau misalnya doa diawali dengan baca solawat. Ada imam sholat, ada imam tahlil, ada imam istighosah, ada imam dzikir akbar. Ketika berdoa pasti ada solawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Pasti ada bacaan solawatnya. Kenapa? Karena sholawat itu kuncinya doa. Jangankan ketika kita doa biasa, kita sholat nggak baca sholawat nggak sah sholat kita. Kita sholat baca sholawatnya ketika kita di mana, ibu-ibu? Ketika kita di mana sholatnya? Ketika di tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir doa. Orang sholat enggak baca sholawat, merdud sholatnya, tertolak. Ustadz, emang ada dalilnya? Ada. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat yang menyebutkan al-a'malu mauqufatun wa da'awatu mahbuzatun hatta yusolli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal seseorang terhenti, doa seseorang terhenti, sehingga orang yang beramal, orang yang berdoa, ia membaca sholawat terlebih dahulu kepada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat HP itu ada kodenya. Ibu punya HP bagus, dikasih sama anak, mak ini HP dari Neng, tujuannya supaya mama kalau itu gampang ada apa-apa langsung WA saja. Ternyata anak enggak ngasih tahu kode HP-nya, dikasih HP tilang. Neng ini dibukanya kumaha ya teh? Passwordnya naon ya teh Neng? Dikasih tahu sama si Neng, nih mak passwordnya apa? Oh, ngertos mamahnya kagak. Wis dipai rumah si uli weruh aja dikasih tahu lagi passwordnya, kodenya. Begitupun kita berdoa harus sholawat terlebih dahulu kepada siapa hadirin? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ustadz, emang artinya sholawat itu apa sih?
Artinya sholawat itu adalah kita berdoa untuk Nabi Muhammad. Walaupun kita tahu sendiri Nabi Muhammad enggak usah kita doain, pasti Nabi Muhammad masuk surga. Enggak mesti kita bacain doa, ya Allah berikanlah sholawat kepada Muhammad, berikanlah keselamatan kepada Muhammad. Enggak mesti seperti itu. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, sudah pasti dapat rahmatnya Allah, sudah pasti diberi keselamatan oleh Allah. Terus kenapa kita harus baca sholawat, Ustaz? Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga. Ibarat gelas air, Ibu. Ibarat gelas air. Ini gelas ada takarannya. Airnya ketika sudah sampai atas sini, maka otomatis kalau diisi terus kira-kira bakal meliber atau tidak airnya? Bakal meliber atau tidak? Meliber. Akhirnya ketika meliber, yang terjadi apa? Airnya pun kembali kepada kita. Nempel ke tangan, nempel ke baju, nempel ke sarung. Cicik liber jadi kakean banyu beli papa. Begitupun Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi hakikatnya bukan untuk Nabi, karena Nabi sudah pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk siapa kita bersolawat kepada Nabi? Untuk kita sendiri. Kita bersolawat kepada Nabi. Banyak sekali orang yang bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, akhirnya doanya itu liber. Ketika liber, maka insya Allah itu akan kembali lagi ke kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali kita di sini masih dijadikan sebagai orang-orang yang cinta dengan sholawat, cinta dengan Al-Quran. Orang-orang yang cinta dengan Al-Quran berarti dia cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itulah orang yang pertama kali mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Pada usia berapa hadirin Nabi Muhammad dapat wahyu pertama kali dari Allah? Usia berapa tahun? 40 apa 40? Keder temen. Sarwa kene sama aja pada baik. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah di usia 40 tahun. Surat apa, ayat berapa yang pertama kali Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad? Surah Al-Alaq apa Iqra? Iqra apa Al-Alaq? Keder temen gue. Bukan apa-apa, kebanyakan orang-orang kita Bu Haji hafal suratnya tapi nggak tahu nama suratnya. Ibu-ibu hafal atau tidak surat Al-Ikhlas? Enggak hafal Pak Ustadz. Kalau kulhu ya hafal kulhu sih. Padahal kulhu ya Al-Ikhlas. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Ndi wong ben weruh. Golongan pengajian kuping, artinya jiping. Kalau ngaji kuping potensinya kalau enggak barlen ya tulen. Ustad barlen teh naon? Barlen itu pas bubar kelalen. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Bubar pengajian ingetnya anak berkat luwian beli. Kalau enggak barlen ya tulen. Ustaz, kalau barlen itu kan bubar kelalen. Kalau tulen apa artinya? Masih jentul bae wis kelalen. Ya Allah. Ngerti jentul atau tidak? Masih duduk saja udah lupa. Ditanya sama temannya, Ustaz pamit tadi ceramah tentang apa? Embu isun ge kelalen. Ning kana sih insyaallah. Pada bae. Wah ya terlalu. Orang dengerin pengajian, cirinya dia ngerti dengan ceramah yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai. Kalau nggak ngangguk-ngangguk, geleng-geleng kepala, itu cirinya dia ngerti. Jadi kalau ada orang dengarkan ceramah kemudian, oh, masya Allah, oh, ini ngerti. Tapi kalau ada orang dengarkan ceramah, ngangguk beli, ngodeg-godeg beli, melongo.
Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia nggak paham, kemungkinan yang kedua dia lagi banyak pikiran. Ngelamun bae. Tapi insya Allah ning kana-kana, ning kene sih pada bae. Wah ya terlalu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasanya orang yang cinta kepada Al-Quran. Bahkan Nabiullah Muhammad menyampaikan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu dengan 4 orang golongan. Yang pertama siapa yang dirindukan surganya Allah? Talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Kita dirindukan surga. Bukan apa-apa, banyak orang mau masuk surga tapi belum tentu surga mau dimasuki olehnya. Seperti halnya banyak orang mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu Allah menganggap dia sebagai hambanya. Termasuk juga banyak orang mengaku sebagai umat Rasulullah, padahal belum tentu Rasulullah menganggap dia sebagai umatnya. Maka surga pun sama. Betapa banyak orang dia mau masuk surga, tapi surga durung tentu gelem dianjingi ning deweke. Terus bagaimana Ustaz supaya surga mau dimasuki oleh kita ini? Bahkan bukan hanya kita masuk ke dalamnya, tapi justru surga sendiri yang merindukan kita. Jadilah kita semua sebagai talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Ustaz, saya itu dari dulu belajar Al-Quran tapi nggak bisa-bisa. Saya termasuknya Gatot Kaca. Ih, Gatot Kaca apa bu? Mata melotot tapi orang bisa maca. Dikasih Quran sama temennya nyureng, nggak dibaca-baca. Kata temennya, bu kenapa nggak dibaca-baca? Nggak jelas dah Qurannya kekecilan. Nih diganti Quran yang lebih besar, nyureng. Bu masih kurang jelas dah bu bacaan Al-Quran. Nih dikasih kacamata, pakai kacamata masih nyureng. Kata temennya, bu kenapa kacamatanya rusak tah? Beli Qurannya kecil kentah, duduk Qurannya orang jelas tah orang. Terus ngapa beli dibaca-baca isu nih Gatot Kaca? Apa Gatot Kaca lu mata melotot tapi orang bisa. Anak nih kan sing kaya mengkonon. Anak nih kan sing kaya mengkonon. Ndi wong ben weruh. Tapi insya Allah di sini semua ahli Quran semua, amin. Bukan apa-apa, kita wajib untuk belajar, termasuk belajar Al-Quran. Masalah bisa atau tidak bisa, tidak wajib hukumnya. Yang menjadi kewajiban bagi kita umat Rasulullah adalah belajarnya. Makanya ada hadis yang masyhur, yang populer, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Makanya kalau barangkali di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak sudah belajar Al-Quran tapi nggak bisa-bisa, teman yang lain udah pada naik, teman yang lain sudah pada lancar, teman yang lain udah pada tartil, ini masih ngenduk, bener kono beli naik-naik. Jangan berhenti, jangan menyerah. Allah bukan melihat hasil dari apa yang kita lakukan, tapi Allah hanya melihat bagaimana usaha yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran tersendat-sendat, kata Rasulullah, ini orang banyak sekali pahalanya. Kenapa? Karena orang baca Al-Quran tersendat-sendat biasanya ulang lagi. Tapi kalau yang lancar, ya bagus sih bagus. Selesai khatam Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di lemari, lemarinya dikunci, kunci hilang pisan. Beli ngaji-ngaji maning. Tapi orang-orang yang belajar Al-Quran tetap semangat. Termasuk di sini saya lihat ada guru-guru Al-Quran, ada guru-guru Al-Quran. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berkumpul dengan ibu-ibu semua. Jangan lupa, termasuk juga mohon maaf ibu-ibu, kita pun harus memperhatikan pendidikan Al-Quran anak-anak kita.
Jangan sampai kitanya semangat belajar Al-Quran sementara anak-anak kita diamkan saja, mereka belum belajar Al-Quran. Masukkan mereka ke lembaga pendidikan Al-Quran, pasrahkan mereka kepada para guru, kepada para ustadz. Serius kita mendoakan mereka agar mereka pun akan menjadi generasi penerus hamilul Quran, orang-orang yang semangat untuk memperjuangkan Al-Quran. Ketika kita sudah memasukkan anak kita ke ustadz, ke pondok, ke TPQ, suruh belajar ngaji, kita pun harus peduli dengan ustadznya, peduli dengan guru ngajinya. Mohon maaf, sekarang ini kebanyakan guru ngaji dianggapnya sepele, guru ngaji dianggapnya remeh. Orang kalau misalnya les bahasa Inggris, les matematika, les taekwondo, les renang, belajar cuma beberapa hari dalam seminggu, bayarnya 200.000, 300, bahkan 500.000. Banyak orang nggak mikir-mikir lagi. Tapi giliran belajar Al-Quran anaknya, ustadznya nunggu, dia beli pada bayar-bayaran temen cah. Akhirnya ada kisah, ustadznya ngirim surat, "Nok, ini kirim ke mama atau ke papa." Ternyata itu suratnya surat tagihan. Ustadznya, kiainya bikin surat pakai huruf hijaiyah bahasa Arab. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayaro. Ditagih. Indramayu ditagih, "Mah, ada surat dari Pak Ustadz." "Surat apa sih, Nok?" Penasaran. Dilihat, bayaro. Wah, sadar dia, wah mulai ditagih. Ya ditagih 6 bulan beli bayar-bayar ya. Bukannya bayar, malah bikin surat balesan. Coba cing dikurang ajar ya. Apa surat balasannya? Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Ustadz wis 6 bulan beli bayar-bayaran, murid deh masih kongkon sabar. Sing dibeli kurang ajar ya kayak mengkono. Dibaca sabar, wong tua beli bener gini. Wis 6 bulan beli bayar-bayar masih ngongkon sabar. Akhirnya sang ustadz bikin surat balasan lagi. Apa surat balasannya? Ba domah bu, ba fathah ba, ro fathah ro, bubaro. Wis bubar we lah ke bocah ngaji maning angel. Ustadz, enggak ada buat biayanya, bohong. Tuku HP apa bagus-bagus, enggak ada biayanya. Ustadz, beli duit-duit, bohong. Beli kuota, sekali beli sampai 30.000, 40.000, 50.000 pada kuat. Ini masalah hadirin. Ini masalah. Mohon maaf. Nanti saya bacakan ayatnya di dalam Quran surah Al-Ma'arij. Tapi saya ingin menyampaikan keluh kesah saya sebagai guru ngaji, sebagai guru Al-Quran. Memang itu menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang tua kalau misalnya belanja Shopee COD, Shopee COD. Setiap hari scrolling TikTok. Bagus. Ana nih kan sing kaya mengkonon. Ndi wong e ben weruh. Tiap hari scrolling TikTok, lihat barang bagus, masukin keranjang. Lihat lagi, masukin keranjang. Pengalaman. Ya Allah. Buat belanja kita enggak ada eman, enggak ada sayang duitnya, eman duitnya kalau buat belanja. Tapi buat pendidikan anak, buat pendidikan Al-Quran anak, al-bakhilu wal meditu wal qoretu. Suruh bayar bulanan, sebulan cuma 50.000. Lorong temen.
ngaji. Sebulan cuma 50.000 larang temen. Mohon maaf, saya ingin sampaikan, kalau ada orang tua murid sebelumnya anaknya dimasukkan ke TPQ, kemudian nggak bayar bulanan, kemudian main keluar saja dari TPQ, berarti dia masih mempunyai hutang dan ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Barangkali di sini saya wajib sampaikan, ibu-ibu punya anak, punya cucu, tadinya belajar di madrasah, belajar di TPQ Al-Quran, nggak bayar-bayar, tiba-tiba keluar. Jangan main asal keluar saja. Lunasi terlebih dahulu syahriyah bulanannya, bayarkan semuanya, karena itu merupakan hutang yang wajib untuk diselesaikan. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Kata ini orang, ya malaikat isun ni umatnya Kanjeng Nabi, isun ki rajin baca solawat ning Kanjeng Nabi, isun ki rajin datang ke pengajian, isunil pantes manjing surga. Jare malaikat enak wae, iro utange pirang-pirang. Utang ning guru ngaji, utang ning madrasah durung diselesaikan. Enak wae. Orang yang mati syahid, gugur di jalan Allah, membela agama Allah. Suatu waktu kemudian Rasulullah mau menyolati jenazahnya, tapi Rasulullah tahu ini masih punya hutang. Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan mempunyai hutang. Sampai di sini jelas atau tidak? Sampai di sini jelas atau tidak? Apanya? Utang. Selesaikan. Jangan hitung-hitungan sama guru Al-Quran. Bu, hilang suara-suara teman, Bu. Jangan perhitungan sama guru Al-Quran. Mereka itulah yang kelak akan kita rasakan manfaatnya manakala anak-anak kita mereka sudah fasih, sudah tartil membaca Al-Quran. Kita sebagai orang tua sudah sakaratul maut, lemah tak berdaya. Jangankan untuk bicara, untuk napas pun sudah susah. Kira-kira yang dicari sama orang tua anak yang jago bahasa Inggris apa yang jago baca Al-Quran? Al-Quran. Enggak ada. Orang lagi panggilkan anak saya yang jago bahasa Inggris datang, bukannya ditalkin orang tuanya, malah how are you today, mom? What are you doing here? Wong tua ira lagi cengap-cengap pengen dicekek nih malaikat. What are you doing here? Datanglah anaknya yang fasih membaca Al-Quran. Dibacakan Al-Quran di sampingnya orang tua yang sudah tidak lagi bisa bicara. Hanya ada kesadaran yang ada pada dirinya dengan telinga yang masih bisa mendengar sayup-sayup bacaan Al-Quran anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Boleh semuanya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhzirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam
wal habbul asmi warrayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Melelehlah air mata orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih Engkau telah mengkaruniakan kepadaku anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang ahli Quran, anak keturunan yang cinta Al-Quran. Makanya orang, hadirin, ketika membaca Al-Quran, dia manfaatnya akan mempunyai sesuatu yang membelanya kelak di yaumil qiyamah. Ada hujah, ada alasan, ada argumentasi. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa'al minhuma warzuqna tilawatahu ana fannahar waj'alhu lana hujjah ya. Di akhir dari doa itu kita mengharapkan Al-Quran waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah bagi kami kelak di yaumil qiyamah. Hujah itu apa? Hujah itu alasan, argumentasi. Ketika kita nanti di padang mahsyar dibariskan oleh malaikat-malaikat Allah, di sana manusia digambarkan oleh Al-Quran surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Digiringlah orang-orang yang beriman dan bertakwa menuju surga, zumaro, rombongan, geruduk. Ada juga wasiqal ladzina kafaru ilalan nari zumara. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, mereka pun digiring oleh Allah menuju nerakanya, rombongan. Jadi yang geradak geruduk nanti bukan hanya di dunia, nanti di padang mahsyar juga banyak orang geruduk. Di dunia kita lihat geruduk, wong dicie, ya golongan wong perung, dia pen pada mendisi gerudukan kan, pengen di pasar malam jaluru tahu gejrot, geruduk di sana juga sama. Di yaumil akhir manusia dikumpulkan oleh Allah geruduk. Kayak geruduk siapa aja ki? Oh, golongan jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah. Terlihat dari mana? Terlihat dari wajahnya yang indah, bersinar, putih, bersih, luar biasa. Nanti di hari akhir hadirin, ada orang-orang yang wajahnya putih bersih, ada orang-orang yang wajahnya ireng geteng, irengnya simbu temen geteng iki. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang-orang yang mempunyai wajah putih bersinar, fa fi rahmatillah, dia orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf, walaupun ketika di dunia wajahnya tidak terlalu bersih, tidak terlalu putih, tidak terlalu glowing, di yaumil qiyamah keje siapa aja ki wajah ki putih glowing kaje mengkenen ki. Oh, jamaah Al-Hidayah, perasaan lagi di dunia sih je beli glowing, beli putih, beli apa aja ireng je pas nikah aja putih. Ahli surga. Allahumma amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Begitupun sebaliknya, ada orang-orang yang wajahnya hitam gelap. Mohon maaf, walaupun ketika di dunia wajahnya selalu dirawat, pipi sampai dibulup, abang hijau kayak beligo.
Ali sampai diukir-ukir, sampai dawa sebelah. Anak nih kan sing kaya mengkonon. Coba buka kaca dewek-dewek di telung buka tanah kan. Mohon maaf, walaupun ketika di dunia wajahnya dirawat, bahkan skincare setiap kali habis ganti lagi. Weruan ya Pak Ustaz, ya weruh nganter rabi tuh skincare. Tangan-tangan sampai kuku, ya Allah, wong wadon kuku dirawat, pedikur, ya Allah. Ya Allah. Kalau ini orangnya sholat, kalau orangnya ahli Quran, kalau orangnya ahli ibadah, insya Allah nanti di padang mahsyar pun dia akan mempunyai wajah yang putih berseri. Tapi kalau misalnya dia tidak ahli sholat, bukan ahli ibadah, bukan ahli taat, walaupun ketika di dunia wajahnya putih berseri, maka jangan harap dia di akhirat nanti akan mempunyai wajah putih berseri. Justru sebaliknya, Allah akan berikan dia wajah yang hitam gelap. Cari wong dermaju ireng geteng, irenge simbu temen geteng iki. Yang lebih gawat lagi, sudahlah di dunia butak, ning akhirat tambah butak. Naudzubillah min. Nanti di akhirat hadirin, kita meminta Al-Quran. Selain Nabiullah Muhammad kita berharap syafaat darinya, kita pun menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai alasan. Ditanya sama malaikat, Bu, mau pada kemana? Saya mau baris di belakangnya Nabi Muhammad. Saya mau masuk surga bareng Nabi Muhammad. Enak baik. Emang di dunia bagaimana perlakuanmu terhadap Al-Quran? Alhamdulillah, saya di dunia senantiasa membaca Al-Quran. Saya juga senantiasa mengamalkan Al-Quran. Itulah alasan yang akan kita kemukakan kelak ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya di dunia dia nggak dekat dengan Al-Quran, malas membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, tiba-tiba geruduk pengen baris bareng ninggurinya Kanjeng Nabi Muhammad. Kata malaikat, kok dikit pengen pada mendi, pengen baris ninggurinya Nabi Muhammad. Kok dikit pengen ngaji beli, yaiku. Baca Al-Quran tidak, yaiku. Ngamalkan Al-Quran enggak, yaiku. Ini orang-orang semacam ini bakal dicekek nih malaikat-malaikat Gusti Allah. Nggak bisa, nggak ada alasan. Kalau saya sering mengibaratkannya hadirin, ibu-ibu kalau misalnya naik motor, naik mobil, punya SIM STNK dibawa, ada razia, tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Tenang. Kita bawa mobil, bawa motor, STNK ada, SIM ada. Jangankan dalam kota, luar kota pun tenang. Diperipit sama polisi. Mohon maaf ibu, boleh berhenti dulu. Saya boleh lihat STNK-nya, keluarkan STNK. Saya boleh lihat SIM-nya, keluarkan SIM-nya. Mohon maaf ibu, mau kemana? Saya mau jalan-jalan ke kota Cirebon. Dilihatkan SIM-nya ada, dilihatkan STNK-nya ada. Kata polisi, selamat jalan ibu, semoga selamat sampai tujuan. Selesai. Kenapa? Karena punya alasan, SIM komplit, STNK komplit. Tapi kalau misalnya SIM nggak punya, STNK juga nggak punya, mobil motor plate bodong, ya Allah. Jangankan ada razia polisi, nggak ada razia polisi, ada orang dari jauh pakai rompi warna hijau, pripit, atiet piar, bokatku polisi, ternyata tukang parkir. Hadirin, itulah hujjah. Maka jadikan Al-Quran sebagai teman kita.
Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika mau masuk ke dalam surganya Allah ditanya, emang ente modalnya apa pengen masuk surga? Saya dulu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam hidup, dan saya jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Coba, malaikat pengen ngelarang-larang alasan apa lagi? Kita menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai alasan. Ustaz, tapi saya baca Al-Qurannya nggak enak Ustaz, jadi bacaan Al-Quran saya pelan-pelan saja. Tidak apa-apa, mau pelan, mau keras, mau enak, mau nggak enak, yang penting baca Al-Quran. Ada teman-teman yang bacaan Al-Qurannya enak, langgamnya macam-macam. Ada langgam bacaan Al-Quran yang sering dipakai oleh Imam Masjidil Haram, namanya langgam ros. Langgam apa ibu-ibu? Ros, bukan tukang rujak kangkung, bukan, ros. Bagaimana langgamnya, nadanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya langgam ros. Langgam apa ibu-ibu? Ros. Rosaha ya Pak Ustaz. Rujak kangkung atau bukan rujak kangkung, maning bae. Namanya langgam ros. Kita sering dengar kalau Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ada lagi langgam Al-Quran namanya langgam nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya langgam nahawan. Langgam apa ibu-ibu? Ustadz, ada lagi atau tidak? Ada. Yang sedang saya sering baca, langgam yang sekarang saya paling suka namanya langgam jihargah. Menurut ulama ahli qiraah, langgam jihargah ini langgam yang sering digunakan Nabi Muhammad ketika beliau baca Al-Quran di dalam sholatnya. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya langgam jihargah. Ustaz, ada atau tidak langgam lokal dari Indonesia? Kalau eta teh langgam dari Arab, ada langgam dari Kurdi Irak, ada langgam dari Yaman. Barangkali ada langgam yang ada lokal, ada langgam khas Kempek Palimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langgam lokal Cirebon punya, Kempek Palimanan.
wis mengkono langgame. Emang boleh Ustaz? Boleh. Yang penting makharijul hurufnya tepat, yang penting panjang pendeknya tepat. Bahkan mohon maaf, ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kita baru belajar, usahakan kita jangan nyari bagus dulu bacaannya. Yang penting kita jalan saja dulu. Jangan belum apa-apa baru belajar Al-Quran langsung belajar nada-nada, akhirnya makharijul hurufnya rusak, panjang pendeknya berantakan. Kalau baru belajar Al-Quran, yang penting tartil, yang penting lancar, yang penting benar dulu bacaannya. Ibarat orang belajar naik motor, baru belajar yang penting jalan dulu, yang penting bisa ngegas, yang penting bisa ngerem, yang penting bisa sen kanan, sen kiri. Ini emak-emak di mana-mana kalau misalnya naik motor sennya kanan beloknya ada di sini yang kayak gitu. Karena orangnya mau tahu. Gawe kagok wong ning guri bae gitu. Orang baru belajar motor yang penting jalan saja dulu. Jangan langsung belajar jemping, langsung belajar ngepot, langsung belajar ngegas. Jangan, yang penting jalan dulu. Begitupun Al-Quran. Yang penting kita tartil dulu, yang penting kita lancar dulu. Kalau sudah tartil, sudah lancar, baru kemudian kita naik ke tahapan berikutnya, yakni belajar langgam bacaan Al-Qur'an. Sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Keder. Saya kalau ceramah kemana-mana biasa seperti itu. Kemarin saya belajar di Ciasem, Subang, Pamanukan. Bapak Ibu sampai di sini jelas atau tidak? Jelas Pak Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti Pak Ustaz. Paham atau tidak? Paham Pak Ustaz. Apanya? Yaitunya. Tapi insya Allah kalau di sini semua paham semua. Amin. Tinggal mengamalkannya saja insya. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badah. Semuanya salatullah. Yang di belakang ikutan semua. Alah semuanya. Ilahi salimil ummah minal afwati wan hikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badah. Salatullah ala dhaha salatullah salam ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil badah. Ilahi salimil minal awati wan hikmah wa min umma
bi ahlil badah. Sekali lagi, salatullah ala Rasulillah. Salah Sallu ala Nabi Muhammad. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam kehidupan kita, minimal pagi hari sama sore hari. Baca Al-Quran, pagi hari kita baca Al-Quran, sore hari kita pun baca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Orang kalau sedang berdialog dengan Allah berarti dia sedang dialog serius dengan Tuhannya. Sehingga mohon maaf kalau ada orang baca Al-Quran jangan diajak ngobrol. Bahkan bukan hanya ngobrol, ketika ada teman-teman lagi pada ngaji Al-Quran, tiba-tiba ada yang baru datang, nggak usah ngucapin salam. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran tidak wajib menjawab salam orang yang baru datang. Kita lagi kumpul nih, tadarus Al-Quran. Ada salah satu teman kita baru datang, Assalamualaikum. Aduh, punten, macet. Aduh, lampu merah perum. Aduh, macetnya. Kita yang sedang membaca Al-Quran tidak wajib untuk menjawab salam orang yang baru datang. Kenapa? Karena kita sedang baca Quran. Sehingga jangan pula kemudian kita terlambat datangnya, kita mengucapkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam, salaman juga muter disalami kabeh beli wis. Orang yang lagi ngaji Al-Qur'annya jadi terhenti. Iklan dikit ya ana wong ngajak salaman ya. Ini adab. Orang sedang baca Al-Quran jangan diajak ngobrol. Apalagi kalau misalnya yasinan, kanan kiri yasin, di depannya ada jaburan, baru baca yasin, temennya itu jaburannya gua ke temen, ente bawa plastik beli, bawa biji. Lagi baca Quran jangan diajak ngobrol, apa mani ngobrol masalah jaburan. Ustaz, tapi di mana-mana seperti itu, jangan ikutan. Apalagi baca Al-Quran sambil tertawa-tawa. Kita baca Yasin wal Quran. Tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius kita baca Al-Quran. Maka saya pernah lihat ibu-ibu video Kiai Haji Muammar ZA yang banyak disetel bacaan Al-Qur'annya di masjid-masjid setiap sore. Itu beliau dipanggil, diundang untuk baca Quran. Ketika sedang membaca Al-Qur'an kemudian panitia bagi-bagi makanan, bagi-bagi snack. Apa yang dilakukan oleh Muammar ZA pada saat itu? Beliau berhenti membaca Al-Quran dan marah besar kepada panitia. Kata Pak Muammar, ini majelis apa? Al-Quran sedang dibacakan sementara para jamaah ribut-rebutan jaburan. Padahal Allah menyampaikan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Quran, apalagi baca Al-Quran sambil megang HP, satunya Quran, satunya HP. Bismillahirrahmanirrahim. Kelencring jika dikit tanah WA dikit. Ada juga Ustaz yang nanya, Ustaz gimana baca Al-Quran lewat HP, boleh atau tidak? Saya jawab boleh. Tapi baca Quran lewat HP lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lagi baca Quran di HP, tiba-tiba ada WA masuk, penasaran dibuka dulu. Awalnya niatnya cuma buka WA, akhirnya buka Shopee online, buka Lazada, buka Tokopedia. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman dewe. Maka baca Al-Quran sebaiknya lewat mushaf Al-Quran.
Lebih baik lagi Al-Quran yang ada terjemahannya, ibu-ibu, yang ada terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita baca Al-Quran, kita ngerti apa yang kita baca. Jangan hanya kita baca sementara kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu maknanya. Maka inilah orang-orang yang kata Nabiullah Muhammad pernah disampaikan betapa banyak suatu saat nanti di akhir zaman qari'ul Quran, orang yang senang baca Al-Quran, akan tetapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran tidak tahu artinya, kemudian amalnya menyimpang dari apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka kalau misalnya di rumah kita belum ada yang punya, ada yang belum punya Al-Quran yang ada terjemahannya, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Apalagi di dalamnya juga ada keterangan tafsirnya, ada keterangan hadis-hadis nabinya, ada keterangan penjelasan para ulamanya. Insya Allah ini akan lebih manfaat lagi untuk kita semua, keluarga besar Majelis Taklim Al-Hidayah. Allahumma amin ya rabbal. Jadi kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak dirindukan surganya Allah, ibu-ibu? Mau atau tidak dikangenin sama surganya Allah? Jelas mau. Namanya surga, Masya Allah Pak Bu, nikmatnya luar biasa. Bahkan harum semerbak wanginya. Dari jarak ratusan kilometer orang-orang yang akan masuk ke dalamnya sudah mencium wanginya surga. Makanya saya kalau misalnya ceramah di kawasan Indramayu seringkali menggambarkan nikmatnya surga, bau semriwing manginya dengan syair sriwing sriwing pinggir surga mambu wangi, sriwing sriwing pinggir kali mambu. Mambu terasi kali eretan aki wakasin mambu terasi. Surga itu nikmatnya luar biasa, sehingga Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ingin sampaikan di dalam Quran surah Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat yang ada di dalam juz 29 di ayat 15 sampai ayat ke-21. Ada orang-orang, hadirin, di satu sisi ada orang-orang yang dirindukan surga, di sisi lain ada orang-orang yang dirindukan neraka. Kalau orang sudah tidak dirindukan surga, sudah pasti dia dirindukan oleh neraka. Siapakah itu? Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu mereka memanggil orang-orang yang senantiasa membelakangi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Jari neraka pengen pada mendi, mene pada mancing kabe, mangan-mangan sedelat bae beli apa? Neraka. Rindu kepada siapa? Man adbar wa tawalla. Orang yang membelakangi Al-Quran, orang yang berpaling dari Al-Quran. Artinya apa? Orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang tidak cinta dengan Al-Quran. Jangankan mengamalkan Al-Quran, suruh membaca Al-Quran pun dia males-malesan. Na'udzubillah min dalik. Wajama'a fa'awa. Selanjutnya orang-orang yang dirindukan nerakanya Allah, orang-orang yang senang ngumpul-ngumpulkan harta, bukan sebagiannya untuk diinfakkan, disedekahkan, justru ia kumpul-kumpulkan begitu saja sebagai bentuk kebanggaan, yang kalau dalam bahasa sini bilang golongan al-bakhilu wal meditu wal koretu. Kerja siang malam, sikil dadi endas dadi sikil, kayak sirkus, sikilnya ning dhuwur, endasnya ning sor. Kirain semangat kerja nyari uang itu kirain supaya nanti infak sedekahnya banyak, ternyata tidak.
Bagian online, bagian belanja enggak ngitung-ngitung lagi ini mahal, enggak ini sih murah, enggak ini sih murah. Tapi giliran infak sedekah, subhanallah, bakhilnya luar biasa. Ada kotak amal lewat, rogo-rogo kantong, keluar warnanya merah, dimasukin lagi, rogoh-rogoh lagi, dilihat keluar warnanya biru, masukin lagi, rogoh-rogoh keluar warnanya hijau 20 ribuan, masukin lagi, eman jenggok tuku kuota oli 3 giga, keluar akhirnya 2000, ucel pisan kue kesusukan si tukang parkir. Ya Allah, dimasukin ke kotak amal, masukinnya sompe, ngumpet-ngumpet. Berikutnya apa? Dia berdoa, ya Allah, ya Rahman, semoga saya diparingi selamat dunia akhirat, semoga keluarga isun sakinah mawaddah warahmah, semoga isun sehat jasmani dan rohani, semoga isun oleh surga firdaus. Cari malaikat-malaikat Gusti Allah, 2000 jalukane pirang-pirang. Anak ini saya mau konon. Anak ini saya mau konon. Di wong ben bro. 2000 jalukane pirang-pirang, 2000 jalukane macem-macem, surga firdaus lah, sehat wal afiat, jiwa raga ta, keluarga sakinah mawadah warahmah, 2000. Anak ini kan sing yang konon. Ndi wonge rada penasaran isun. Insyaallah ning kana-kana ning kene sih pada baik. Alhamdulillah. Apa ya alhamdulillah 2000 apa ya, Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa jama'a wa innal insana khuliqa halu'a, kata Allah, masih surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah, idza massahu syarru jazua, ketika dia mendapatkan nasib yang tidak menginginkan dia berkeluh kesah, wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika ia mendapatkan kebaikan ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ngeluh, jagat panas pengen udan, jagat udan pengen panas, menusa. Jagat hujan, ya Allah, jagat udan boy, pemean beli garing-garing, kapan garingnya, anak sepatu, anak celana, anak sarung, anak lambi, anak sekolah beli garing-garing, gara-gara udan, baik, ngelendeng musim udan. Panas gelendang maning, jagat panas temen kosi haredang keringet pirang-pirang kelambi nembe dianggo teles kebus kabeh menang keringet menusa gelendang baik. Waktu masih kecil pengen jadi dewasa, ketika sudah dewasa pengen jadi kecil lagi. Waktu masih kecil enak ya jadi wong gede sih aja, pengen jalan-jalan mendibe ya bebas, sudah dewasa. Sekarang sudah dewasa enak lagi cilik sih ya, pengen dolan apa bae kayak bebas ya, dolanan karo batur ning kebon ning sawah, luru yuyu luru hiwak. Wong wadon luru yuyu luru hiwak lagi cilik ya. Enak lagi cilik sih kayak langkah pikiran apa-apa bebas. Wong tua sih jauh aku pikiran ruwet ngampret akeh kang dipikiri. Ruwet deh sih teman ngampret deh. Manusia Bu banyaknya berkeluh kesah. Kalau enggak enak dia berkeluh kesah, kalau lagi enak dia lupa sama Allah Ta'ala. Sama seperti ada orang-orang, mohon maaf, ada suami istri nikah, punya anak, anaknya cantik. Kemudian ada temennya yang muji, ya Allah Bu, anaknya cantik pisan sih Bu. Siapa dulu dong ibunya? Wah. Anaknya ganteng Pak, anaknya ganteng. Siapa dulu dong bapaknya? Wah. Pas gilirannya anaknya ireng, gedeng, umbelen, beleken, ya Allah, ndase gundul, anak pitakes titik, ya Allah. Temennya bilang anaknya blesak temen, blesak-blesak keciptaannya Gusti Allah. Ya Allah, Gusti Allah li blenake baik. Giliran cantik siapa dulu dong? Ibunya. Giliran ganteng siapa dulu dong? Bapaknya. Giliran blesak ciptaane Gusti. Ya Allah. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Giliran yang gak enak dibalikan lagi ke Allah. Padahal kita orang beriman, khairuhu aw syarruhu minallah, enaknya atau enggak enaknya kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan ada banyak hikmah
Ya, amin ya robbal. Kira-kira kita pengajian sampai jam 4 asar atau gimana? Siap atau tidak sampai jam 4 sore? Atau sampai maghrib pengajian, siap atau tidak? Enak be, siap ya, isunya pegel. Ngomong sampai sore beli pegel apa? Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah 1 jam lebih kita bersama-sama di tempat ini. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jangan lupa kita tetap istiqomah datang ke majelis taklim, tetap semangat datang ke pengajian. Barangkali ada teman yang belum berangkat ke pengajian, diajak supaya jadi amal jariah untuk ibu-ibu. Ketika ibu-ibu suatu waktu ternyata lagi belenak awak, boyoknya lagi ngecop, enggak berangkat, temen yang diajak sama kita berangkat, kita pun dapat pahalanya. Maka kita ini ketika datang ke pengajian jangan untuk diri sendiri, usahakan kita pun dakwah, ngajak, Bu ayo berangkat ke pengajian. Walaupun kadangkala banyak yang nolak, tapi kita jangan bosan, jangan lelah mengajak mereka untuk bersama-sama hadir di majelis-majelis ilmu. Terlebih lagi kita dari jauh, dari mana-mana datang ke tempat ini. Nabi Muhammad menyampaikan orang yang datang ke pengajian itu setiap langkah kakinya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dari rumah ke tempat ini ada yang 3 langkah, jelek, maka dosanya 3 kali itu rontok. Gimana Ustaz? Brol. Apa Ustaz brol? Dosa nek. Ustaz kalau saya 5 langkah dari rumah ke tempat ini, yang hitung dewek baik. Brol. Apa Ustaz brol? Dosa nek. Ustaz saya dari rumah ke tempat ini naik motor, jadi dosanya gimana? Wis belaratan kabeh sedalan-dalan. Allahumma amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Insyaallah kita semua diterima amal solehnya oleh Allah. Ditambah lagi insyaallah kita diampuni semua salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan terlebih dahulu kita membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiya wa abadah wa nuril wa diyaiha wa ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan muttaqin, hamdan salimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqahu warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص خاصة على جميع المسلمين والمسلمات في فلسطين وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat sanak famili keluarga semua di rumah. Semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia dunia wal akhirahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.